kita harus hati-hati karena sekali lagi apa yang kita bicarakan mungkin 10-20 tahun yang lalu itu bisa muncul kembali karena yang namanya di media digital itu tidak akan hilang. Kelihatannya seorangnya santun bagus tapi begitu dilihat medsosnya, dahsyat ini gitu ya gitu. Masa lalunya kayak gitu. Betul. Jadi bisa nggak jadi. Para pamirsa Radio El Sinta. Wah, monggo midhangetaken. Lah itu dulu suara saya. Iya. Pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, pakar telematika Roy Suryo mengingatkan kita semua untuk waspada atas jejak digital kita. Karena meskipun akun media sosial kita telah ditutup, maka itu akan bisa dibuka. Entah berapa puluh tahun kemudian akan bisa dibuka. Dan itu akan membuka bagaimana riwayat interaksi kita di media sosial. Oleh karenanya, sekali lagi, tetap hati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial. Seperti yang Roy Suryo sampaikan dalam video podcast berikut ini. Saya sekarang sudah bersama dengan mantan anggota DPR, Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Demokrat ketika itu. Kemudian pernah juga menjadi presenter di televisi nasional, ya, dan tentu saja pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) dan tentu saja akrab dengan pendengar Radio El Sinta. Saya sapa Pak Roy Suryo. Ya. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Pak Roy? Baik, Mas. Sehat ya. Satu lagi yang mungkin agak terlupakan. Apa itu Pak Roy? Dulu mungkin sekitar sebelum anggota DPR kali ya. Dulu kalau kita mendengar suara para pamirsa Radio El Sinta. Wah, monggo midhangetaken. Lah itu dulu suara saya. Iya. Sempat diambil sedikit suaranya. Oh iya. Itu kromo inggil ya Pak Roy. Iya. Dan sekarang bagus. El Sinta juga menampilkan kalau di radionya itu juga menampilkan bagaimana pepatah-patah atau peribahasa dari daerah. Itu luar biasa. Ya, karena kita komitmen juga menjaga kearifan lokal, Pak Roy ya. Jadi kita boleh melenting ya kan, tapi kita tetap harus membumi. Setuju. Kan gitu, Pak Roy. Yang tadi sudah disampaikan Mas Suryo itu kan juga kita juga harus menjaga kearifan kita di dalam bersosial media. Karena itu memang itulah bahayanya. Tidak bisa hilang. Tidak bisa hilang. Siapa sangka. Betul. Kan begitu Pak Roy ya. Oke. Sebetulnya secara umum bagaimana sih cara masyarakat kita berinteraksi di media sosial Pak Roy? Sebenarnya nggak perlu khusus amat ya. Karena media sosial itu ya sama saja dengan kita berbicara biasa. Kalau seseorang itu biasa bicara keras ya pasti di media sosialnya keras. Nah, kalau biasanya lembut ya lembut. Cuman itu memang cerminan Pak Roy ya. Cerminan. Cuman memang ada ya ini teman-teman psikolog yang ngerti ya. Katanya memang khusus media sosial memang ada sedikit perbedaan karena dia karena kalau berbicara langsung itu kan kita ketemu interaksi. Mungkin orang bisa kemudian jaim menata diri. Nah, media sosial kadang-kadang kalau dia harus bicara mungkin bisa nata, tapi karena yang bicara itu tangannya, ya jempolnya dan yang kadang-kadang apa yang dikatakan itu kalau teman-teman psikolog itu mengatakan, saya sedikit mencoba belajar juga dari mereka, kadang-kadang bisa agak berbeda sehingga bisa mendapatkan ada dua kepribadian. Nah, itu yang harus waspadai karena kadang-kadang ada orang yang bisa dia dua sisi gitu ya, gitu di media sosialnya galak banget, kepribadian ganda ya. Kepribadian ganda, tapi begitu ketemu orangnya kok santun. Ada juga yang orangnya kelihatannya di media sosialnya santun banget, tapi ternyata ketika rasanya ketemu kasar gitu. Itu juga ada. Tapi rata-rata sih sebenarnya sama. Kita harus hati-hati karena sekali lagi apa yang kita bicarakan mungkin 10-20 tahun yang lalu itu bisa muncul kembali karena yang namanya di media digital itu tidak akan hilang gitu. Jadi ketika dia sudah tersave pada sebuah platform, dia punya jejak dan kemudian itu misalnya di mirror atau disimpan di satu server tertentu, meskipun mungkin kita bisa katakanlah sudah menutup itu ya, tapi kadang-kadang itu masih bisa diakses juga lewat kanal lain atau lewat jalan lain. Itu yang harus berbahaya. Iya, ini seharusnya menjadi atensi para orang tua ya, semua lah ya Pak Roy ya. Karena ini juga mengingatkan kepada anak-anaknya yang sekarang masih sekolah, masih kuliah, agar hati-hati betul. Karena ketika mereka bekerja, ya kan, dia pasti akan ditanya, dilampirkan media sosial. Punya akun sosmednya apa? Dan dari akun sosmednya apa itu kemudian di track di situ, dilacak. Orang bisa saja kemudian
menutupi atau katakanlah tidak mengaku gitu ya kalau misalnya dia punya jejak buruk gitu. Tapi tetap ada cara untuk kemudian mencari lagi ya gitu. Karena kan itu saling terhubung. Gitu biasanya akun kita biasanya kalau kita lihat historinya ya gitu, case-nya kemana itu nanti akan ketemu dengan akun yang lama. Akun yang lama apa ketemu dengan misalnya nomor ponselnya. Nomor ponsel yang lama ketemu lagi dengan. Nah, metode itu yang sebenarnya juga digunakan oleh tidak hanya saya, digunakan oleh para private detektif di dunia maya, para netizen itu ya. Yang netizen sekarang lagi kalau orang bilang wah netizen galak banget itu, enggak galak ya sebenarnya. Ya itu kalau memang punya punya niat. Itulah Indonesia, luar biasa. Orang Indonesia itu kan jago-jago sebenarnya. Iya, betul, ya, betul. kayak yang sekarang terjadi di dunia maya. Begitu ngulik, katakanlah ngulik sebelum soal selain soal Fufafa, misalnya ngulik soal pesawat pribadi, jet pri. Yeah, Nah, itu cepet banget mereka bisa dapat data-data gitu loh. Gitu. Ya, saya kan ya tinggal merangkum aja gitu kan. Iya. Orang yang paham medsos, orang yang paham telematika, ada keywordnya ya. Betul, bisa ada mengumpulkan keywordnya, semuanya. kemudian kita jadi kayak mesin crawler aja gitu. Kita bisa kemudian mengumpulkan, kemudian kita merajut. Nah ini kan kalau dalam metodologi penelitian, itu kan sebenarnya data itu kan tersebar di mana-mana. Apa yang ditemukan oleh para netizen, itu kan data. Gitu. Data-data ini yang tersebar, kadang-kadang mereka muncul tapi nggak bunyi. Ya kan. Nah, kemudian kan ada beberapa yang bisa menerjemahkan itu kan gitu. Kemudian kayak pengamat-pengamat pada bidangnya. Misalnya teman-teman yang di bidang penerbangan tuh ada Mas Alvin Lee, kemudian ada Mas Gary sejaman, kemudian kalau di bidang kesehatan ada misalnya Dr. Tifa, kemudian pakar medika, kalau psikologi forensik misalnya ada Mas Reza gitu. Nah, mereka bisa kemudian mengartikan itu. Nah, cuman information juga nggak cukup. Nah, untuk media, untuk dijelaskan kepada masyarakat, itu perlu yang namanya knowledge. Nah, itulah makanya tugas kita itu sebenarnya adalah bagaimana data-data yang sudah menjadi information, kemudian menjadi knowledge itu bisa berguna. Dan akhirnya itu juga, bisa berguna bagi penentu kebijakan. Bisa berguna bagi pemerintah untuk mengambil sikap, kebijakan policy, kalau dia sudah jadi wisdom. Iya. Nah, ini bisa juga membantu aparat penegak hukum untuk menelusuri. Betul. Kan, gitu ya? Ini kalau sudah sampai pada tabis, itulah di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya gampang banget kalau ada case ya. Kayak tadi Mas Wida tadi cerita soal bagaimana sekarang kalau orang HRD itu pasti akan bertanya gitu sebelum dia menerima seseorang. Kelihatannya seorangnya santun bagus, tapi begitu dilihat medsosnya, dahsyat ini gitu ya gitu, masa lalunya kayak gitu. Betul. Jadi bisa nggak jadi gitu. Gara-gara apa? Gara-gara dulu di masa lalu. Dan kadang-kadang kita tidak ingat ya kalau kita bicara jejak digital, Mas. Saya kalau berbagai presentasi misalnya kepada di seminar atau di webinar, itu saya selalu bilang jejak digital itu ada dua. Jejak digital yang kita lakukan secara aktif ya, dan yang secara pasif. Aktif itu yang kita nulis. Ya kan, kita dengan sengaja nulis atau bahkan kita ya seperti tadi opini kita. Apapun begitu. Tapi ada yang pasif. Pasif itu kita posting di posting. Bukan, nggak usah saya posting. Kita masuk ke sebuah situs, ya, gitu. Dan itu kan automatically terbaca. Otomatis itu kan ada algoritma dari sistem yang dia akan membaca. Seperti misalnya kalau kita biasa nonton apa gitu ya, kemudian besok pasti kita akan ditawarkan menu yang sama gitu, atau yang sejenis. Itu betul. Dulu sempat heboh kan gitu ketika ada ujian masuk untuk siswa-siswa SD atau SMP, kemudian ketika mereka mungkin belum memiliki handphone, kemudian yang digunakan handphone orang tuanya. Nah, sempat terjadi kehebohan karena begitu pakai orang tuanya, begitu mau buka situsnya mulai situs yang aneh-aneh, situs yang lucu. Lah, itu jangan nyalakan anaknya, yang salahkan orang tuanya. Karena gitu ya. Disitulah muncul jejak digital orang tuanya yang secara pasif itu sebenarnya kita nggak sadar kita meninggalkan itu jejak. Jadi jejak digital itu harus hati-hati. Pak Roy, terima kasih sudah bersama kami, Pak Roy. Ini sangat membuka wacana bahwa kita harus berhati-hati betul dengan jejak digital kita, karena ini juga menyangkut masa depan kita semua. Pak Roy, terima kasih. Terima kasih, Mas Surya. Ya. Pendengar dan netizen, demikian tadi wawancara kami bersama Pak Roy Suryo, mantan Menpora, mantan anggota Komisi 1 DPR, mantan presenter host, ya lengkap sekali, mantan penyiar radio juga yang sudah membuka wacana kita tentang pentingnya jejak digital kita. Terima kasih, sampai jumpa. Saya Suryo, salam.